Rasulullah SAW tidak melihat permasalahan itu dari bawah bumi, tidak. Rasulullah tidak melihat persoalan yang sedang terjadi di mana orang-orang kafir sudah ada di depan mereka, ya, orang-orang kafir sudah berada di atas gua itu. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ada salah satu saja di antara mereka melihat ke bawah, akan melihat kepada kita yang sedang bersembunyi dalam gua. Tapi Rasulullah SAW tidak melihat dari lubang gua yang kecil itu. Beliau naik ke atas dan memandang persoalan itu dari atas. Rasulullah tidak memandang dari bawah. Kita kalau berada dalam suatu keadaan kemudian kita memandangnya dari tempat yang rendah, maka akan menjadi sempit semuanya, seperti sempitnya gua itu. Tapi Rasulullah SAW memandang persoalan itu dari atas. Janjinya Allah Ta'ala, janjinya Rasulullah SAW sangat banyak bagi mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian belanjakan akan diganti oleh Allah Ta'ala. Nah, keyakinan orang dengan ganti dari Allah Ta'ala itulah yang memberanikan dia, yang membuat dia berinfak di jalan Allah. Dan dia nggak perhitungan ketika berinfak. Itu orang yang yakin. Kalau orang yang belum yakin, dia perhitungan. Rasulullah SAW mengatakan, mana qasat malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Kata Nabi, nggak berkurang harta itu dengan sedekah. Kata sahabat, hadis ini kita ulang-ulang itu, kita hafalkan itu. Kita katakan tidak rasional, ya tidak irasional. Bagaimana harta ketika dibelanjakan nggak berkurang? Tapi kita harus yakin Rasulullah nggak mungkin berbohong. Ya, apa yang diberitakan Rasulullah itu benar. Bahkan Rasulullah mengatakan bal yazdad sampai 3 kali Nabi mengatakan, tidak hanya mengatakan tidak berkurang, tapi bahkan Nabi mengatakan bahkan bertambah kata Rasulullah. Nah, ini harus kita baca ulang-ulang hadis ini sehingga betul-betul kita yakin bahwasanya rizki kita ada di langit. Itu adalah merupakan berita yang benar dari Allah, bahwasanya rizki kita itu tidak ada pada tangan seseorang, tapi ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur rizki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak bisa mengatur rizki kita, nggak bisa. Setelah Allah Ta'ala mengatakan innahu lahaqqun, setelah bersumpah masih dipertegas, diyakinkan oleh Allah, diperkuat oleh Allah, innahu lahaqqun, masih diberi sebuah ilustrasi oleh Allah. Apa ilustrasinya? Mitra ma annakum tantikun, kata Allah, seperti halnya kalian mengucapkan. Kebenarannya ini seperti halnya kalian sedang berbicara. Yang itu nggak bisa diingkari oleh seseorang. Ketika saya sedang berbicara seperti ini, saya kemudian mengatakan saya nggak berbicara, nggak mungkin. Bahwa ini nggak bisa diingkari, tapi harus diyakini. Kalau ada orang sedang berbicara kemudian tidak yakin bahwa dirinya sedang berbicara, ini orang yang sedang ngigau, atau orang yang sedang mabuk, atau orang yang gila. Karena orang yang yakin itu, dia tahu bahwasanya dunia ini bukan tempatnya. Tempatnya adalah akhirat. Dunia ini adalah tempat ujian. Bagaimana caranya untuk mencapai keyakinan? Untuk memperoleh keyakinan itu dibutuhkan 2 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berada dalam kenikmatan, diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk melakukan, setelah kita melakukan ibadah kepada Allah, salat berjamaah, salat subuh, kemudian kita juga bisa melaksanakan salah satu
wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang disebut oleh ulama min a'zamil wasail, adalah merupakan sarana yang paling agung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilm, mencari ilmu, duduk dalam majelis ilmu. Ini termasuk sarana dari sarana-sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat kepada kita di pagi hari ini, dan semoga hati kita selalu senang kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi hari ini saya melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, yaitu terkait atau seputar surah At-Takatsur, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Takatsur, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ini yang ingin kita perdalam kembali pembahasan tentang masalah keyakinan, di mana dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tingkatan dari tingkatan keyakinan. Yang pertama adalah ilmul yaqin dan yang kedua adalah ainul yaqin. Sedangkan yang paling tinggi, a'la martabatin min maratibil yaqin, paling tingginya tingkatan keyakinan, itu yang disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin. Kalau kemarin kita memberikan sebuah ilustrasi, kalau kita lihat dari jauh ada asap, maka kita yakin kalau di bawahnya itu ada api. Itu disebut dengan ilmul yakin. Atau ada orang yang ngasih tahu kepada kita bahwa di sana ada api, maka ketika kita mendapatkan berita itu, apalagi yang memberitakan itu orang yang jujur, orang yang kita percaya, maka itu disebut dengan ilmul yakin. Ya. Ketika kita diperlihatkan kepada api tersebut atau kita langsung menyaksikannya, nah itu yang disebut dengan ainul yakin. Kalau kita menyaksikan secara langsung api yang diberitakan kepada kita, itu namanya apa? Ainul yakin. Nah, kalau orang, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita semuanya, orang yang kemudian dilemparkan ke dalam api itu, orang yang merasakan panasnya api, nah itu disebut dengan hakul yakin. Jadi ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau saya memberitakan bahwa saya punya hidangan istimewa hari ini, itu namanya apa? Ilmul yakin. Kalau antum menyaksikan hidangan itu, antum ke rumah saya misalnya, maka itu namanya apa? Ainul yakin. Kalau antum dihidangkan, itu namanya hakul yakin. Nah itu tingkatan dari keyakinan. Nah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir As-Sa'di halaman 40, Ibnu Sa'di mengatakan al-yakin huwa al-ilmu tam. Yakin artinya adalah pengetahuan yang sempurna. Ya, pengetahuan yang sempurna yang tidak ada celah ketidaktahuan atau kebodohan
itu disebut dengan keyakinan. Kalau orang pengetahuannya belum sempurna, itu belum disebut dengan yakin. Jadi yakin itu adalah al-ilmu tam. Jadi nggak ada kebodohannya, nggak ada ketidaktahuannya, betul-betul dia tahu, ya. Al-ilmu tam alladzi laisa fihi adna syakkin, sehingga tidak menyisakan di dalamnya sedikit pun dari keraguan, ya. Kalau orang sudah mengetahui dengan sempurna, maka keraguan itu akan hilang, ya. Kenapa terjadi keraguan pada diri seseorang? Karena memang pengetahuannya masih belum full, belum sempurna pengetahuannya. Jadi yakin itu adalah pengetahuan yang sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi sedikit pun keraguan. Begitulah yang dituntut dari kita semuanya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu adalah merupakan keimanan, ya, dan merupakan keyakinan. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan, zuhur syai' dil qalbi bihaitsu yasiru nisbatuhu ilaihi ka nisbatil mar'i ila al-'ain fala yabqa ma'ahu syakkun wala raibun aslan. Ada yang mengatakan bahwa yakin itu adalah apa yang nampak terhadap hati kita, seperti halnya apa yang nampak terhadap mata kita. Jadi tampaknya sesuatu terhadap hati sebagaimana tampaknya sesuatu terhadap mata kita. Itu keyakinan yang sangat luar biasa, sehingga apa yang diyakini itu seakan-akan dia lihat. Nah, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu meyakini syurga ka'annaha ra'yal ain, seakan-akan syurga itu di depan matanya. Mereka itu meyakini neraka ka'annaha ra'yal ain, seakan-akan neraka itu, syurga itu benar-benar mereka sudah melihat dengan pandangan mereka, dengan mata mereka. Wa hadza nihayatul iman. Jadi keyakinan yang semacam itu tentunya tidak sedikit pun menyisakan keraguan, ya. Dan ini adalah merupakan puncak dari keimanan. Dan inilah yang disebut oleh ulama wa hadza maqamul ihsan. Itu yang disebut dengan maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang mukmin, kata Allah, walladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun, kata Allah. Ya, orang-orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka yakin, ya, mereka yakin terhadap akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu merupakan paling tingginya keimanan, keyakinan itu. Mereka orang-orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka terhadap akhirat yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka adalah orang-orang yang selalu berada dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Jadi yakin ini adalah merupakan arqa darajatil iman, ya, merupakan paling tingginya derajat keimanan. Wa akhassu sifati ahli taqwa wal ihsan, dan ini merupakan sifat yang paling khusus dari orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang takwa itu sifat
khususnya, sifat yang paling khusus yang ada pada mereka adalah keyakinannya. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat. Seakan-akan apa yang mereka yakini dengan hatinya, mereka lihat dengan kedua matanya. Ulama juga mengatakan al-yaqinu minal imani. Nah, sekarang posisi keyakinan dengan keimanan. Ya. Di mana posisinya keyakinan itu terhadap keimanan? Kata ulama, al-yaqin minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Itu posisinya seperti halnya ruh daripada jasad manusia. Jadi yakin itu bagaikan ruh untuk jasad, sebagaimana yakin itu adalah merupakan ruhnya keimanan, ya, bagaikan ruh untuk jasad kita. Manusia tanpa jasad berarti manusia tanpa jasad mati, bangkai. Begitu juga keimanan tanpa keyakinan. Nah, itu posisinya keyakinan dari keimanan. Jadi al-yakin minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Ya, keyakinan itu seperti halnya ruh terhadap jasad manusia. Wa bihi tafadhalal arifun, dan dengan keyakinan inilah bertingkatan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, maka yang membedakan antara satu dengan yang lain di antara mereka, tingkatan-tingkatan makrifahnya kepada Allah itu tergantung akan keyakinan mereka. Wa bihi tafadhalal arifun wa fihi tanafasal mutanafisun, dan dalam hal keyakinan inilah mereka berlomba-lomba. Wa ilaihi syammaral amilun, dan untuk mencapai keyakinan inilah juga mereka bersungguh-sungguh. Orang-orang yang bekerja, mereka bersungguh-sungguh. Wa huwa ma'al mahabbati ruknanil iman. Nah, kemudian keyakinan dengan kecintaan itu menjadi rukun, dua rukun bagi keimanan. Jadi iman kita, ya, pilarnya adalah keyakinan dan kecintaan. Itu pilar keimanan. Wa alaihima yambani wa bihima qawamuhu, dan di atas keduanya lah iman itu tegak, dan dengan keduanya pula, dengan keyakinan dan kecintaan, iman itu ada dan tegak. Wa bi dhu'fihima yakunu dha'ful amal. Nah, ketika keduanya melemah, keyakinan melemah, kecintaan melemah, maka amal seseorang juga akan melemah. Karena otomatis, ya, ketika yang ini merupakan pilarnya, merupakan pondasinya dari pondasi keimanan, dari pilar keimanan, maka ketika imannya lemah juga amalnya akan lemah. Karena iman itu hubungannya langsung dengan amal seseorang. Wa jami'u manazilis sa'irin innama tuftatahu bil mahabbah wal yakin. Dan semua perjalanan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibukanya dengan kecintaan dan keyakinan. Wa huma yuthmirani kulla amalin salih. Jika keduanya, keyakinan dan kecintaan ini, yang menumbuhkan amal soleh, wa ilmin nafi', ya, melahirkan, membuahkan ilmu yang bermanfaat, wa hudan mustaqim, dan melahirkan petunjuk yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, yakin ini kata ulama ala salasati aujuh. Ada tiga, ya, keyakinan itu. Dzakarahu Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq menjelaskan ada tiga bentuk keyakinan.
Yang pertama adalah yakinu khabarin, keyakinan yang muncul karena adanya pemberitaan. Itu yang pertama, yakinu khabarin. Yang kedua, wa yakinu dalalatin, keyakinan yang tumbuh karena adanya pembuktian, ya, karena adanya bukti. Yang ketiga, wa yakinu musyahadatin, keyakinan karena kesaksian. Jadi yang pertama apa? Keyakinan karena khabar, karena adanya berita, ya. Yang kedua karena adanya dalil, ya, karena adanya bukti. Yang ketiga adalah kesaksian. Itu macam-macam dari keyakinan. Nah, yang pertama adalah yakinu khabar, baridun bi yakinil khabar sukunul qalb ila khabaril mukhbir. Nah, pengantar yang mengantarkan orang punya keyakinan terhadap suatu berita itu karena tenangnya kita, karena yakinnya kita terhadap yang memberitakan. Kalau kita nggak yakin dengan pembawa berita itu, maka berita yang disampaikan tentunya tidak menjadi suatu keyakinan pada diri kita, tidak akan berubah menjadi suatu keyakinan kalau yang memberitakan itu tidak bisa kita percaya. Tapi dengan adanya keyakinan kita terhadap yang membawa berita, maka apa yang diberitakannya menjadi berubah dalam diri kita menjadi suatu keyakinan. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Nah, tentunya tidak ada yang lebih benar, berita yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah adalah adalah perkataan yang maha benar. Karena yang memberitakan siapa? Siapa yang memberitakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau berita itu datang dari Allah, maka itu menjadi sebuah berita yang paling benar. Ya, karena datang dari zat yang maha benar. Dan kita yakin dengan yang memberikan berita, yang membawa berita itu. Begitu juga berita yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan yakin dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, karena kita yakin dengan yang membawa berita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang nggak yakin dengan beritanya Nabi Muhammad SAW, berarti tidak yakin kepada yang membawa berita. Berarti dia nggak yakin dengan Rasulullah SAW. Makanya kita ini, orang-orang mukmin ini, sebelum yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita yakin terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa berita itu. Karena tenangnya kita, sehingga menjadi apa yang diberitakan itu satu keyakinan, itu berangkat dari keyakinan kita kepada yang membawa berita itu. Ya, itu yang pertama, yakinu khabarin. Nah, yang kedua adalah yakinu dalalah. Ini selain yang membawa berita itu memberitakan, dengan pemberitaan yang membawa berita itu sudah menjadi satu keyakinan. Tapi ketika yang membawa berita tadi membawa bukti, memberikan dalil, ya, tidak hanya sekedar memberitakannya, tapi dia juga memberikan dalilnya, ya, memberikan pembuktian terhadap apa yang diberitakan, maka itu yang disebut dengan apa? Yakinud dalalah. Nah, sebagaimana berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW, Rasulullah tidak hanya sekedar memberitakan kepada kita sekalian, tapi Rasulullah SAW juga menyampaikan dalil-dalilnya, ya, baik dalil itu bentuknya adalah dalil nakli yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalil akli, ya, yang dapat apa? Pembuktian dengan akal, yang didasari dengan pengetahuan dan pembuktian secara akal.
yang disebut dengan dalil akli atau dalil-dalil yang lainnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya sekedar menyampaikan berita kepada kita, tapi beliau juga menguatkannya dengan dalil-dalil. Itu yang disebut dengan yaqinud dalalah, sehingga menjadi semakin sempurna keyakinan kita. Kemudian yang ketiga, adalah apa? Yang ketiga yaqinul mukasyafah. Jadi dengan yaqinu khabarin kemudian yaqinu dalalah, maka kemudian akan meningkat kepada yang ketiga, yaitu yaqinul mukasyafah, di mana apa yang telah diberitakan tadi ya itu seakan-akan dapat dilihat oleh orang mukmin dengan mata mereka. Nah, itu yang disebut dengan yaqinul mukasyafah. Sudah seakan-akan sudah tampak, ya, dapat dia saksikan. Bukan hanya sekedar berita, bukan hanya sekedar pembukti dalil, ya, bukti-bukti, tapi dia seakan-akan melihatnya. Jadi meningkat keyakinan itu menjadi yaqinul mukasyafah. Nah, yaqinul mukasyafah ini adalah merupakan bentuk keyakinan yang paling tinggi. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan lau kushifal ghita'u mardattu yaqinan. Kalau seandainya hal-hal yang dapat menutupi pandangan kita sudah diangkat, ya, orang sudah melihat surga, sudah melihat neraka, mardattu yaqinan, aku tidak bertambah lagi keyakinanku karena sudah yakin benar. Sehingga walaupun diperlihatkan, dia tidak bertambah lagi keyakinannya. Ini keyakinan orang yang sudah top ini. Kalau kita ini kan mungkin keyakinan kita belum sampai pada derajat lau kushifal ghita'u mardattu yaqinan. Seandainya dibuka tutup yang menutup kita, maka aku tidak bertambah keyakinanku karena sudah full memang keyakinannya. Sehingga sekalipun dibuka ya tetap, ya, sudah dia punya keyakinan yang kuat. Nah, kalau kita seandainya oleh Allah Ta'ala dibuka ini hijab, ya, kita diperlihatkan dengan neraka, diperlihatkan dengan surga, itu mungkin kita akan semakin berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mungkin kita nggak bisa tidur, mungkin kita nggak akan bersenang-senang dengan semua bentuk kesenangan-kesenangan yang Allah berikan, ya. Kenapa? Karena mungkin keyakinan kita belum sampai pada derajat itu, belum sampai pada derajat yaqinul mukasyafah, ya. Tapi orang-orang yang sudah sampai pada yaqinul mukasyafah, mereka mengatakan demikian, lau kushifal ghita'u maddattu yaqinan. Sekalipun sudah dibuka oleh Allah, aku tidak bertambah yakin lagi karena sudah yakin memang. Orang yang akan bertambah keyakinannya karena keyakinannya belum full, ya. Tapi orang yang sudah betul-betul yakin, ya, yang sudah benar-benar yakin, ya, sudah tidak bertambah lagi keyakinannya semua, walaupun dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tirainya. Berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak mendapati sifat-sifat dari ahlul yakin, ya, banyak sifat-sifat ahlul yakin. Nah, untuk membuktikan apakah kita termasuk min ahlil yakin, nah itu dilihat dari sifat-sifatnya, sifat-sifat dari ahlul yakin. Apa sifat-sifat mereka? Yang pertama adalah hawanu masaibid dunya alaihim. Itu yang pertama. Semua musibah-musibah dunia ini yang menimpa dirinya, menimpa hartanya, menimpa keluarganya, yang dari musibah-musibah dunia itu menjadi remeh, menjadi ringan kepada dia. Nah, orang yang diberi keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang kuat, maka dia akan menyikapi semua musibah dunia ini dengan ringan, ya, dengan satu hal yang biasa, bukan menjadi sesuatu hal yang berat kepada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin
Kata Allah, di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi ala harfin, dia posisinya beribadah kepada Allah, posisinya berada di pinggir jurang. Kenapa? Karena memang pengetahuannya kepada Allah kurang, keyakinannya kepada Allah kurang, sehingga orang yang seperti ini berada dalam bahaya. Suatu saat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian, dia nggak kuat, dia akan nyemplung, ya, akan jatuh dia dalam jurang itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah taala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ya, orang yang beribadah kepada Allah tetapi keadaan dia itu berada di pinggir jurang, ya mas sekalian. Nah, ini tidak terjadi kepada mereka-mereka yang benar-benar yakin, yang sudah punya ma'rifah, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang betul-betul yakin itu ketika diberi musibah, dia menganggap musibah itu satu hal yang biasa, ya, satu hal yang biasa. Keyakinan tadi menjadikan ringan kepada dirinya ketika ada musibah yang menimpa dirinya. Ini tergambar dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa Nabi, beliau berdoa kepada Allah taala, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, ma tahulu biha bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada kami apa? Allahumma, bagikan kepada kami, Allahumma qsim lana min khasyatika, rasa takut yang dapat menghalangi antara kami dan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Ini rasa takut yang sebenarnya yang seperti ini, yang kemudian rasa takut itu akan menjauhkan kita dari bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'asik. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Ya Allah, bagikan kepada kami ketaatan kepada Engkau ya Allah, yang dengan ketaatan ini kami bisa sampai ke dalam syurgamu. Ma tuballighuna biha jannatak. Nah, yang ketiga apa? Rasulullah mengatakan wa minal yakin, dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah, ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dengan keyakinan tadi sehingga musibah-musibah dunia ini menjadi ringan kepada kami. Ada orang yang karena musibah itu sampai stres, ya, karena nggak dapat arisan stres, ya, karena nggak dapat tes-tesan, mungkin yang ikut tes-tesan seleksi pegawai atau apa, akhirnya stres. Banyak seperti itu, dia nggak kuat dengan musibah itu. Ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan putranya yang sakit, stres, gak kuat. Kenapa? Ini menunjukkan akan keyakinannya yang kurang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Karena orang mukmin itu ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu akan menjadi pembersih bagi dirinya dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, sifatnya ahlul yakin. Yang pertama adalah hawanu masaibid dunya. Jadi ketika diberi musibah dengan musibah dunia ini, itu dia merasa ringan, ya, tidak merasa berat, tidak dirasakan berat. Itu karena keyakinannya. Makanya beda orang ketika mendapatkan musibah antara orang yang ahlul yakin dengan yang tidak, itu beda. Dampak yang akan dirasakan oleh seseorang itu semuanya kembali kepada keyakinannya. Itu yang pertama. Wa hawanul musibah wa tahalli bis sabr tijahuha yatafawat ala hasabi tafawatil yakin fil qulub. Jadi orang ketika diberi musibah kemudian dia dapat menghiasi dirinya dengan kesabaran, ya, maka itu tergantung semuanya pada keyakinannya dalam hatinya. Maka dikatakan a'dhamun nas sabran huwa a'dhamuhum yakinan. Orang yang paling sabar adalah orang yang paling, ya, yakin. Jadi semakin tinggi keyakinannya, maka semakin sabar diri seseorang itu.
Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun, kata Allah. Maka sabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah benar, dan janganlah menganggap engkau wala yastakhifannaka, jangan menganggap kamu remeh, ya, jangan menjadikan engkau remeh, ulaikal alladzina la yuqinun wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun, orang-orang yang tidak yakin. Nah, orang-orang yang tidak yakin itu, yang tidak punya keyakinan, mereka akan mengganggu kita, mereka akan berusaha memasukkan keraguan pada diri kita. Nah, tapi orang yang dalam hatinya yakin, dia nggak bisa, betul-betul teguh keyakinannya, nggak bisa diganggu oleh mereka-mereka yang tidak yakin. Jadi begitu kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Yang kedua sifatnya ahlul yakin, yang kedua adalah rahatun nafsi wa tuma'ninatul qalbi, tenangnya jiwa serta tenangnya hati. Nah, ini yang kedua jemaah sekalian. Jadi karena keyakinannya dengan janji Allah dan keyakinannya pula dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi tenang hatinya, ya. Dia nggak takut untuk merespon perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan respon perintah Allah Ta'ala dengan tenang, dengan suka, dengan cinta, karena dia yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau yakin, maka dia akan terdorong dirinya untuk melakukan apa yang diminta. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang-orang yang pantas diangkat sebagai pemimpin, kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan, yang kami angkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin ini adalah siapa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kata Allah. Pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan petunjuk dengan perintah kami, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, itu. Jadi yang kedua, buktinya atau sifat daripada ahlul yakin, mereka adalah orang-orang yang memiliki ketenangan dalam hati mereka. Yang ketiga, quwwatu tawakkulihim 'ala Allah, tawakal mereka yang kuat kepada Allah. Wastisy'aru ma'iyatihi lahum, dan merasa benar-benar merasa kebersamaan Allah dengan mereka. Nah, ini yang ketiga jamaah sekalian, ya, sifatnya orang yakin itu. Kalau dia yakin, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hatinya betul-betul akan bertawakal, dirinya akan bertawakal kepada Allah, dan dia merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berada dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, tenang, ya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kami. Itu perkataan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berada di depan lautan itu dan musuh sudah berada di belakang mereka, ya, Nabi Musa nggak khawatir, tenang Nabi Musa. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa pada waktu itu dari kaumnya, mereka sudah panik luar biasa. Mereka mengatakan, "Hei Musa, inna lamudrakun, kita ini pasti ketangkap." Ya gimana tidak, mereka sudah berada di belakang kita, di depan kita lautan, mau kemana kita? Inna lamudrakun. Tapi Nabi Musa mengatakan kalla, sekali-kali tidak, tenang Nabi Musa. Ya kalla inna ma'iya rabbi, bersamaku adalah Tuhanku. Nah ini orang-orang yang yakin, ya, dia nggak panik, dia ketika dihadapkan dengan suatu masalah nggak panik. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku adalah Tuhanku.
Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadaku. Dia nggak mengatakan tenang saya punya tongkat ini bisa. Nabi Musa belum tahu tongkatnya bisa memecah lautan, belum tahu Nabi Musa itu. Dia nggak bersandar kepada tongkat, tidak, tapi bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'iya rabbi sayahdin illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, kata Allah Ta'ala di dalam gua itu, Rasulullah SAW tidak melihat permasalahan itu dari bawah bumi, dari bumi, tidak. Rasulullah tidak melihat persoalan yang sedang terjadi di mana orang-orang kafir sudah ada di depan mereka, ya, orang-orang kafir sudah berada di atas gua itu. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ada salah satu saja di antara mereka melihat ke bawah, akan melihat kepada kita yang sedang bersembunyi dalam gua. Tapi Rasulullah SAW tidak melihat dari lubang gua yang kecil itu. Rasulullah SAW naik ke atas, ya, seakan-akan beliau naik ke atas dan memandang persoalan itu dari atas. Rasulullah tidak memandang dari bawah. Kita kalau berada dalam suatu keadaan kemudian kita memandangnya dari tempat yang rendah, maka akan menjadi sempit semuanya, seperti sempitnya gua itu. Tapi Rasulullah SAW memandang persoalan itu dari atas, ya. Rasulullah SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Nah, ketenangan itu karena keyakinan. Nah, itu sifatnya ahlul yakin. Kemudian yang keempat, kasratu infaqihim fi sabilillah. Nah, sifatnya orang-orang yang yakin pula, yaitu mereka akan banyak infaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Karena orang nggak akan berani berinfak di jalan Allah Ta'ala kalau dia nggak yakin dengan Allah, dengan janjinya Allah Ta'ala. Janjinya Allah Ta'ala, janjinya Rasulullah SAW sangat banyak bagi mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah. Sangat banyak. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian belanjakan, sedikit apapun yang kalian belanjakan akan diganti oleh Allah Ta'ala. Nah, keyakinan orang dengan ganti dari Allah Ta'ala ini, itulah yang memberanikan dia, yang membuat dia berinfak di jalan Allah. Dan dia nggak perhitungan ketika berinfak. Itu orang yang yakin. Kalau orang yang belum yakin, dia perhitungan. Ya, dia akan perhitungan ketika berinfak kalau belum yakin. Nah, jadi buktinya atau sifatnya orang-orang yang yakin itu mereka banyak infaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, mana qasat malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Kata Nabi, nggak berkurang harta itu dengan sedekah. Kata sahabat, hadis ini jamaah sekalian, hadis ini harus kita baca ulang-ulang, ya. Kalau satu kali kita baca belum yakin, diulang lagi sampai kita betul-betul yakin. Sampai seakan-akan kita melihat apa yang dijanjikan Rasulullah, bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Benar-benar kita menyaksikan itu, kita ulang-ulang itu, kita hafalkan itu. Itu kata sahabat menyikapi hadis ini. Karena memang hadis ini jamaah sekalian, berita dari Rasulullah SAW itu kan memang kalau kita katakan tidak rasional, ya tidak irasional. Bagaimana harta ketika dibelanjakan nggak berkurang, ya kan? Tapi kita harus yakin Rasulullah nggak mungkin berbohong, ya. Apa yang diberitakan Rasulullah itu benar. Bahkan Rasulullah mengatakan bal yazdad sampai 3 kali Nabi mengatakan. Bukan Nabi tidak hanya mengatakan tidak berkurang, tapi bahkan Nabi mengatakan bahkan bertambah kata Rasulullah. Nah, ini harus kita baca ulang-ulang hadis ini sehingga betul-betul kita yakini, ya. Jadi itu sifatnya ahlul yakin. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak infak mereka di jalan Allah, karena memang keyakinan mereka yang sempurna bahwasanya Allah Ta'ala pemberi rizki yang maha kuat, ya. Dan bahwasanya rizki kita itu tidak di tangan seseorang dari manusia, tidak,
tapi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Allah mengatakan, coba kita perhatikan firman Allah taala, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Kata Allah, di bumi ini terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihat? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rizki bagi kalian dan segala apa yang dijanjikan untuk kalian, itu semuanya sudah termaktub di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis semuanya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq. Kata Allah, demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi, sesungguhnya berita ini adalah berita yang benar, bahwasanya rizki kita ada di langit. Itu adalah merupakan berita yang benar dari Allah, bahwa rizki kita tidak tergantung pada seseorang, tidak ada di tangan manusia rizki kita, tapi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan untuk kita itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu lahaqqun, kata Allah, sungguh ini benar. Mithla ma annakum tantikun, sebagaimana kalian mengucapkan. Nah, coba perhatikan, Allah membuat sebuah ilustrasi di sini. Pertama ya, untuk meyakinkan kepada kita, Allah taala sampai bersumpah. Ya, fa wa rabbis samai wal ard. Ini sumpahnya Allah taala. Setelah Allah bersumpah, Allah masih mengatakan innahu lahaqqun, bahwasanya ini benar, kata Allah. Artinya apa? Agar kita betul-betul yakin bahwasanya rizki kita itu tidak ada pada tangan seseorang, tapi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur rizki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa mengatur rizki kita, nggak bisa. Setelah Allah taala mengatakan innahu lahaqqun, setelah bersumpah masih dipertegas, diyakinkan oleh Allah, diperkuat oleh Allah, innahu lahaqqun, masih diberi sebuah ilustrasi oleh Allah. Apa ilustrasinya? Mithla ma annakum tantikun, kata Allah, seperti halnya kalian mengucapkan. Perhatikan jemaah sekalian, ketika kita mengucapkan sesuatu, di saat kita mengucapkan, adakah kita akan mengingkari terhadap apa yang diucapkan? Ketika kita mengucapkannya, orang tidak akan bisa mengingkari apa yang sedang diucapkan. Mithla ma annakum tantikun. Tapi mungkin orang akan mengingkari apa yang telah dibicarakan. Bisa. Kalau yang telah kita bicarakan, tadi kita berbicara A, setelah itu kemudian kita ditanya, kita bisa mengingkari apa yang kita bicara, yang telah kita bicarakan. Tapi apa yang sedang kita bicarakan itu nggak bisa diingkari. Begitu kata Allah taala, mithla ma annakum tantikun. Kebenarannya ini seperti halnya kalian sedang berbicara, yang itu nggak bisa diingkari oleh seseorang, bahwasanya dirinya sedang berbicara. Adakah saya bisa mengingkari ketika saya berbicara, sedang berbicara seperti ini, saya kemudian mengatakan saya nggak berbicara? Nggak mungkin. Saya sudah jelas-jelas berbicara sekarang ini, nggak mungkin saya mengingkari apa keadaan saya yang sedang berbicara. Mithla ma annakum tantikun. Begitu Allah taala membuat sebuah ilustrasi bahwa ini nggak bisa diingkari, tapi harus diyakini. Kalau ada orang sedang berbicara kemudian tidak yakin bahwa dirinya sedang berbicara, ini orang yang sedang apa? Orang yang sedang ngigau, ya, atau orang yang sedang mabuk. Orang yang nggak yakin bahwa dirinya sedang berbicara, padahal dirinya sedang berbicara. Itu adalah orang yang ngigau, atau orang yang mabuk, atau orang yang gila, ya, seperti itu. Tapi kalau dia orang yang berakal, orang yang sempurna, yang sehat, dia pasti meyakini apa yang dia lakukan, ya, di mana dia sedang berbicara. Ya subhanallah, ya, Allah taala sampai memberikan 3 penguat kepada kita dengan sumpahnya, ya, dengan menyatakan kebenarannya. Kemudian Allah memberikan sebuah ilustrasi yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantikun. Yang kelima, sifatnya orang-orang yang yakin itu al-khusyu' wal istiqamah. Akan khusyuk, takut hatinya. Khusyuk itu tempatnya dalam hati, ya. Kemudian yang kedua akan istiqamah, dia, ya, akan lurus jalannya dan akan
apa yang dia lakukan secara terus menerus, nggak berhenti, tanpa henti. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, ma aiqana abdun bil jannah haqqa yakiniha. Kata Imam Hasan Basri, tidaklah seseorang yakin dengan surga dengan keyakinan yang benar, illa khasya'a, kecuali hatinya akan takut. Orang kalau yakin dengan surga maka hatinya akan takut. Wa wajala wa dhalla wastaqama waqtasara hatta ya'tiyahul maut, ya, dan dia terus akan beristiqamah sampai mati kalau orang yakin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifatnya ahlul yakin, yaitu apa? Khusyuk, takut, dan istiqamah. Kemudian yang keenam dari sifat mereka adalah zuhduhum fid dunya, ketidaktertarikan mereka terhadap dunia dan sedikitnya angan-angan mereka, tidak panjangnya angan-angan mereka terhadap dunia. Itu orang-orang yang yakin sifatnya demikian. Mereka menjadi orang-orang yang zuhud dan tidak panjang angan-angan. Fala yata'allaqu nafsul muqin biha wa la yatashabbathu bihutamiha, ya, dia tidak akan rakus mengumpulkan dunia, tidak akan hatinya, dirinya tidak akan tergantung terhadap dunia. Wa innama yakunu zahidan fiha li'annahu ya'lam annaha laysat mautinan lahu. Kenapa? Karena orang yang yakin itu dia tahu bahwasanya dunia ini bukan tempatnya. Dia menjadi orang yang asing, dia merasa memposisikan dirinya sebagai orang asing atau sebagai musafir. Bukan tempatnya dunia ini, tempatnya adalah akhirat. Dunia ini adalah tempat ujian. Jadi dia musafir, dia memposisikan dirinya sebagai musafir sehingga dia perlu banyak mempunyai bekal dalam perjalanannya. Itu yang keenam. Yang ketujuh jamaah sekalian, yaitu adalah azimu intifa'ihim bi ayatillahil kauniyah wasyar'iyah. Bahwasanya orang-orang yang yakin itu mereka akan benar-benar memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada dia dari ayat-ayat kauniyahnya dan ayat-ayat syariahnya. Allah mengatakan tadi, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di bumi ini kata Allah terdapat ayat-ayat yang banyak, yang besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Jadi dia akan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga akan bertambah yakin dengan Allah. Dia akan melihat hikmah-hikmah dari syariat yang Allah taala turunkan, ya, kepada kita untuk kita lakukan. Dia melihat hikmahnya salat, dia lihat hikmahnya zakat, dia lihat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan menambah keyakinannya. Dia akan menggunakan hatinya, menggunakan akalnya untuk merenungkan kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, baik yang dibaca dalam Al-Quran maupun yang dilihat di alam semesta ini, sehingga terus bertambah keyakinannya. Nah, itu jamaah sekalian, itu sifat-sifat dari ahlul yakin. Jadi untuk mengetahui adakah keyakinan dalam diri kita, kita bisa lihat dari sifat-sifatnya. Kemudian bagian terakhir adalah sabil tahsilul yakin. Bagaimana caranya untuk mencapai keyakinan itu? Ini yang penting ya sekalian, ya. Ini yang penting, bagaimana caranya mencapai keyakinan, memperoleh keyakinan itu. Nah, di sini dikatakan tahsilul yakin yahtaju ila maqamain. Untuk memperoleh keyakinan itu dibutuhkan dua hal, ya. Yang pertama, ar-rusuh fil ilmi nafi', keilmuan yang mendalam, mendalamnya keilmuan dengan ilmu yang bermanfaat, dengan cara merenungkan, melihat, ya, meneliti, memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua adalah badrul wus'i fi fi'lil ma'mur. Jadi yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat tadi, itu untuk mencapai keyakinan. Yang kedua adalah mengerahkan segala kemampuannya, semua potensinya dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi orang itu dengan dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dia bermujahadah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah taala akan memberikan dan menambahkan keyakinan pada dirinya. Mujahadah, musabarah, dia bersabar dalam menjauhi larangan Allah, dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sehingga betul-betul jiwanya itu semakin bersih, semakin jernih. Nah, ketika jiwanya semakin bersih dan semakin jernih, maka dia akan mendapatkan keyakinan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencapai martabat keyakinan yang tinggi itu. Nah, kemudian dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridha, beliau mengatakan, wa'lam, kata beliau, anna quwwatad din, bahwasanya kekuatan agama seseorang, wa kamalal iman, dan sempurnanya keimanan seseorang, wal yakin, dan keyakinan seseorang, la yahsulani illa bi kasrati qiraatil Qur'an wastima'ihi. Ini tidak akan dapat diperoleh, ya, sempurnanya agama, sempurnanya iman dan keyakinan itu tidak akan diperoleh kecuali, kata Muhammad Rashid Ridha, dengan banyaknya seseorang membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran ma'at tadabbur, dengan merenungkannya, biniyatil ihtida bihi wal amal bi amrihi wa nahyihi. Nah, untuk apa dia membacanya, merenungkannya, ya, membacanya, mendengarkannya, merenungkannya, yaitu semuanya diniatkan untuk mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang merupakan a'zam, ya, yang paling besar. Yang paling besar cara kita untuk memperoleh keyakinan itu adalah dengan kalamullah, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, tadi malam kita sudah, antum semua sudah melaksanakan salat tahajud bersama, dan antum juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan demikian Allah taala menjadikan kita semuanya ahlul yakin insyaallah. Demikian apa yang bisa kita renungkan. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.